Halo dan selamat bergabung kembali dalam pembahasan mendalam kita. Hari ini kita akan mengupas sebuah keterampilan validasi yang mungkin paling intens. Paling berisiko mungkin ya, tapi juga paling kuat potensinya. Nah, itu dia, paling berpotensi mendekatkan kita dengan orang lain. Kita akan fokus ke bab 13 dari buku Validation. Judulnya cukup provokatif nih, Disclose the Power of Me Too. Atau kalau kita Indonesia kan, mengungkap diri, kekuatan saya juga. Betul. Bab ini memang membawa kita ke tingkatan paling atas ya, dalam model validation ladder itu, tangga validasi. Jadi bukan sekedar hadir atau paham secara logika lagi ya. Udah beda level. Kalau sebelumnya kita belajar soal mindfulness, kehadiran penuh, terus understanding, pemahaman rasional, nah sekarang kita masuk ke ranah empati yang lebih dalam lagi. Lewat pengungkapan diri. Ini bukan cuma ngerti, tapi ikut merasakan. Oke, jadi misi kita kali ini, kita mau coba bongkar nih, apa sih inti mengungkap diri ini? Artinya apa? Terus kenapa kok bisa sekuat itu dampaknya? Kapan pakainya, kapan jangan. Nah, iya. Dan jebakannya apa aja? Kita mau lihat gimana sih berbagi sedikit aja pengalaman pribadi itu ternyata bisa jadi semacam jembatan validasi yang kokoh banget. Oke, mari kita mulai kupas ya. Siap. Baiklah, kita mulai dari yang paling dasar dulu deh. Mengungkap diri ini maksudnya apa sih? Apa sekedar, ya udah cerita aja pengalaman pribadi kita gitu? Nggak sesederhana itu sih. Intinya itu, membagikan detail pengalaman atau mungkin perasaan pribadi Anda, tapi yang relevan, yang nyambung gitu, dengan apa yang lagi dialami atau dirasakan orang lain saat itu. Jadi ada tujuannya ya, bukan curhat asal aja. Iya, harus ada relevansinya. Ini tindakan yang disengaja, tujuannya buat nunjukin pemahaman dan koneksi. Bukan sekadar, oh ya aku juga pernah, tapi lebih dalam dari itu. Dan posisinya di puncak tangga validasi itu penting banget dong berarti ya. Bukan kebetulan ditaruh paling akhir. Penting banget, signifikan sekali. Ini nandain kalau skill ini tuh udah melampaui sekadar hadir fisik dan mental, atau paham logika di balik perasaan orang. Jadi benar-benar masuk ke ranah empati ya. Betul, mengungkap diri ini nyentuh inti empati. Anda nggak cuma ngeliatin dari luar, tapi seolah-olah ikut masuk dan bilang, gua tahu loh sedikit rasanya gimana. Ini lompatan dari sekedar paham ke koneksi emosional yang beneran. Nah, di sini nih kayaknya letak keajaibannya ya. Kekuatan mengungkap diri ini, apa cuman karena bikin orang lain ngerasa, oh aku nggak sendirian, atau ada yang lebih dalam lagi? Lebih dalam dari itu sih. Jadi waktu Anda berbagi pengalaman yang relevan, pesan yang nyampe itu lebih dari sekedar, saya ngerti. Anda secara nggak langsung nunjukin kalau Anda paham itu bukan cuma di kepala, secara konsep, tapi juga secara emosional. Anda bisa nyambung karena Anda mungkin pernah di situasi mirip, atau paling nggak, pernah ngerasain gejolak emosi yang sama. Jadi bukan sekedar simpati ya, tapi lebih ke resonansi gitu. Persis, resonansi. Hasilnya, wah ini bisa bangun jembatan kepercayaan dan loyalitas yang seringkali instan. Dan kuat banget. Tapi ini kedengerannya kayak pedang bermata dua ya. Makin dalam koneksinya, makin gede juga risikonya kalau nggak hati-hati, betul nggak? Tepat sekali. Dan yang menarik nih, justru di dalam risiko itulah terletak sebagian besar kekuatannya. Gimana tuh maksudnya? Gini, waktu Anda mengungkap diri, Anda kan sebenarnya menempatkan diri di posisi rentan ya kan? Iya juga ya. Rentan dinilai, ditolak, atau bahkan mungkin ya amit-amit, dikhianati kalau informasi itu disalahgunakan. Tapi justru keberanian Anda ngambil resiko ini, itu ngirim sinyal kepedulian yang kuat banget. Kayak bilang, saya tuh cukup peduli sama kamu sampai rela ambil resiko ini demi bisa nyambung. Saya jadi kepikiran apa skill ini cuma cocok buat hubungan yang udah deket banget ya, kayak sama pasangan atau sahabat gitu. Kayaknya riskan banget kalau dipakai di kantor atau sama kenalan baru. Nah, itu kekhawatiran yang umum banget. Tapi buku ini nekenin loh, mengungkap diri itu bukan alat eksklusif buat hubungan intim aja. Oh gitu. Iya, tentu aja. Tingkat kedalaman sama jenis pengungkapannya ya bakal beda-beda tergantung konteksnya. Tapi intinya, ngungkapin sumber empati Anda kenapa sih Anda bisa paham itu cara cepat buat nunjukin dalamnya pemahaman itu sendiri, dimanapun konteksnya. Ini alat universal buat bangun koneksi sebenarnya. Ada contoh di buku yang menurut saya ngena banget soal ini. Cerita penulisnya sendiri waktu dia kena diagnosis multiple sclerosis, MS.
Bisa dibayangin lah ya takutnya gimana. Pasti berat banget itu. Baru pindah kota, lagi pusing ngurus sistem kesehatan yang ribet, cemas luar biasa soal penyakit kronis gitu kan. Kondisi yang penuh ketidakpastian, rentan banget. Betul. Terus dia ketemu ahli saraf pertamanya di kota baru itu. Orangnya bukan dokter muda canggih gitu, tapi malah pria yang lebih tua, duduk di kursi roda, ngomongnya pelan, catatannya aja masih manual pakai kertas. Wah, kontras ya sama ekspektasi teknologi medis sekarang. Iya, nah momen kuncinya itu terjadi setelah dokter ini mastiin diagnosis MS si penulis. Bukannya langsung jelasin medis ABC gitu ya dokternya. Dokternya malah ngungkapin sesuatu yang pribadi banget. Oh iya? Apa itu? Dia bilang kalau dia sendiri juga ngidap MS. Bahkan dia cerita sedikit gimana perasaannya waktu pertama kali didiagnosis dulu. Wow, itu pasti langsung mengubah suasana ya? Seketika. Penulisnya cerita dia langsung merasa dilihat, dipahami secara mendalam banget, dan langsung percaya sama dokter itu. Koneksi yang kebangun saat itu katanya jauh lebih kuat dibanding sama spesialis MS lain yang mungkin lebih terkenal atau lebih canggih teknologinya. Tapi nggak ada sentuhan personal itu ya? Nah, itu dia. Pengungkapan sederhana dari dokter itu jadi kayak jangkar emosional yang kuat banget buat dia. Contoh itu bagus banget sih buat nunjukin kapan mengungkap diri bisa efektif banget. Ada 2 skenario utama yang dijelasin di buku. Pertama, yang paling jelas ya, kalau Anda memang pernah ngalamin situasi yang mirip banget. Dan Anda bisa ngenalin sebagian reaksi emosional orang itu. Oke. Contohnya, rekan kerja Anda lagi proses cerai. Anda juga pernah ngalamin. Nah, Anda bisa bagi sedikit pengalaman Anda yang relevan sama perasaan dia sekarang. Bukan detail perceraian Anda ya, tapi perasaannya. Oke, itu cukup jelas ya. Nah, gimana kalau situasinya beda banget? Misalnya, saya nggak pernah sama sekali ngalamin apa yang teman saya alamin. Masih bisa pakai teknik ini? Nah, ini skenario kedua yang menarik. Anda tetap bisa pakai mengungkap diri meskipun Anda belum pernah ngalamin situasi yang persis sama. Tapi, ada tapinya nih. Apa tuh? Asalkan Anda pernah ngerasain reaksi emosional yang mirip dan bisa empati di level perasaan itu. Contoh di buku tuh, teman Anda panik banget mau presentasi penting lewat Zoom. Oke. Anda mungkin belum pernah presentasi sepenting itu via Zoom. Tapi Anda inget banget rasanya nangis di belakang panggung gara-gara lupa dialog pas pentas teaternya sama dulu. Iya, kebayang. Nah, Anda bisa ungkapin pengalaman itu, bukan detail dramanya loh ya, tapi rasa malu dan paniknya itu buat nunjukin kalau Anda ngerti gejolak emosional yang dia rasain sekarang. Jadi kuncinya di resonansi emosinya ya, bukan harus sama persis kejadiannya. Wah, ini jadi lebih luas dong ya kemungkinannya. Banget! Dan ini bawa kita ke salah satu penggunaan mengungkap diri yang paling kuat, yaitu buat validasi pengalaman yang memalukan, atau shame experiences. Ini paling krusial banget nih. Rasa malu ya? Iya. Brené Brown, peneliti soal kerentanan dan rasa malu itu kan, definisiin rasa malu sebagai perasaan yang sakit banget karena kita percaya ada sesuatu yang cacat di diri kita. Yang bikin kita nggak layak dicintai, diterima, atau nyambung sama orang lain. Perasaan yang bikin pengen ngumpet, pengen isolasi diri ya, merasa sendirian gitu dalam cacat itu. Persis. Nah, bayangin dampaknya waktu seseorang lagi berjuang sama rasa malu, terus Anda mengungkap diri tentang pengalaman memalukan Anda sendiri yang mirip. Wah. Pesan yang Anda kirim tuh kuat banget. Kebenaranmu, rasa malumu itu nggak bikin aku ngejauh, malah itu yang nyambungin kita. Ini secara efektif menginvalidasi kekuatan rasa malu itu sendiri. Dan sebaliknya, memvalidasi nilai dan pengalaman orang itu. Pesannya jadi, aman kok cerita ini sama aku nggak bakal ngejudge, soalnya aku juga pernah ngerasain hal mirip. Ini langsung nyambung ke judul babnya ya, The Power of Me Too. Kekuatan yang muncul dari kesadaran kalau kita nggak sendirian ngalamin hal sulit, terutama yang bikin malu. Tepat sekali. Pengungkapan diri jadi semacam jembatan yang dibangun di atas kesamaan pengalaman manusiawi, meruntuhkan tembok isolasi yang sering dibangun sama rasa malu itu. Anda nawarin koneksi, bukan penghakiman. Tapi ya itu tadi seperti yang udah kita singgung, ini skill yang perlu hati-hati banget. Buku ini malah bilang kayak bom bisa ngancurin rasa malu dan bangun koneksi kuat. Tapi kalau ceroboh ya bisa meledak juga bikin rusak. Bener banget, ada beberapa kesalahan umum yang perlu diwaspadai. Apa aja tuh? Kesalahan pertama yang cukup sering kejadian itu namanya overshadowing. Nggak sengaja malah nutupin atau ngedominasi pengalaman orang lain pakai cerita kita. Maksudnya gimana? Kan niatnya baik, mau nunjukin kita paham. Niatnya mungkin baik, tapi eksekusinya salah.
Ini kejadian kalau cerita Anda malah kedengeran lebih lebih heboh, lebih dramatis, atau pokoknya lebih nyita perhatian dibanding cerita orang yang lagi mau Anda validasi. Oh, jadi fokusnya malah ke kita ya? Iya, fokusnya geser total ke Anda. Orang itu mungkin malah ngerasa pengalamannya jadi kayak nggak penting lagi atau diremehin gitu. Ah, nggak sengaja nyuri panggung ya, jadinya. Terus gimana dong cara menghindarinya biar nggak kaku? Kuncinya itu ngungkapin dengan hormat dan nggak nonjolin diri. Ada istilahnya difference. Kalau bisa dan otentik ya, akui atau tekanin aspek pengalaman orang lain yang mungkin lebih sulit atau menarik dibanding pengalaman Anda. Contohnya? Fokus ke observasi atau perasaan bareng. Misalnya, daripada bilang, oh, mual saya dulu jauh lebih parah loh. Mending tanya, apakah Anda juga ngerasain sensasi X yang nggak nyaman itu? Saya ingin pernah ngerasain juga. Jaga biar cerita Anda itu tujuannya buat memahami pengalaman mereka, bukan jadi topik utama. Oke. Jadi selalu balikin fokus ke mereka ya. Ini kayaknya nyambung sama kesalahan kedua ya. Nyambung banget. Kesalahan kedua itu kehilangan fokus secara umum. Mirip sama overshadowing, tapi bisa lebih halus. Gimana tuh? Percakapan bisa aja pelan-pelan geser, terus akhirnya malah muter-muter di cerita Anda doang. Entah karena Anda keasyikan cerita, atau karena orang lain nganggap pengungkapan Anda itu sebagai giliran Anda buat didengerin. Tujuan validasi awalnya jadi hilang deh. Terus gimana cara balikin fokusnya dengan halus setelah kita selesai cerita singkat kita tadi? Begitu Anda selesai sama pengungkapan singkat Anda, langsung pakai skill validasi lain buat ngarahin perhatian balik ke orang itu. Yang paling efektif ya, attending, menyimak atau memperhatikan. Ajukan pertanyaan terbuka tentang pengalaman mereka. Contoh pertanyaannya. Misalnya, nah, balik lagi ke yang Anda rasain tadi soal X. Bisa ceritain lebih lanjut soal itu? Atau gimana rasanya buat Anda waktu Y terjadi? Gitu. Oke. Nah, kesalahan ketiga ini, kayaknya ini sumber ketakutan terbesar banyak orang deh buat nyoba mengungkap diri, yaitu melanggar batas atau boundary crossing. Sangat bisa dimengerti si ketakutan itu. Ini kejadian waktu pengungkapan Anda dianggap nggak pas atau terlalu intim buat konteks hubungan atau situasi saat itu. Misalnya, Mungkin terlalu personal buat hubungan kerja atau terlalu cepat dalam kenalan baru. Ini yang sering bikin orang ragu-ragu. terus gimana cara ngaturnya? Atau kalau udah terlanjur ngerasa salah langkah, gimana benerinnya? Kalau Anda baru belajar atau masih ragu sama batasan di hubungan itu, coba deh mulai dari pengungkapan yang levelnya rendah dulu. Cerita yang relatif aman, nggak terlalu sensitif. Terus, amati respon lawan bicara. Lihat reaksinya ya. Iya, kalau Anda ngerasa udah melanggar batas, mungkin dia kelihatan nggak nyaman, narik diri, atau buru-buru ganti topik, wah, langsung mundur. Balik ke skill dasar kayak mindfulness, simak lagi baik-baik, attend, mungkin cerminin sedikit bahasa tubuhnya, copy, kalau perlu, pakai nada yang agak formal dikit, dan yang penting, tetap tenang. Keamanan psikologis itu bisa dipulihkan kok, tapi ya butuh sabar dan peka baca situasi. Masuk akal. Jadi jangan langsung loncat ke cerita paling pribadi ya, apalagi kalau belum yakin. Ada satu lagi nih kesalahan yang dibahas. Ya, yang keempat itu kalau Anda terlalu dekat secara emosional dengan pengalaman Anda sendiri. Maksudnya, kalau pengalaman yang mau Anda bagiin itu masih kerasa basah banget, masih sakit, atau belum selesai Anda proses sendiri, Anda mungkin nggak bakal bisa jaga fokus ke orang lain. Malah, bukannya validasi mereka, Anda bisa jadi malah kebawa emosional sendiri, atau nggak sadar malah ngebebanin mereka. Jadi ini soal kesiapan emosi kita juga ya? Memastikan luka kita sendiri udah cukup kering gitu sebelum nyoba nyentuh luka orang lain. Tepat sekali. Utamakan keamanan emosional Anda dan orang lain. Kalau sebuah pengalaman masih bikin Anda reaktif banget dan susah dikontrol emosinya, mungkin lebih bijak pakai skill validasi lain dulu. Sambil kasih diri Anda waktu buat proses pengalaman itu lebih lanjut. Lalu, nih, setelah kita nyoba mengungkap diri, gimana kita bisa tahu upaya kita ini berhasil atau malah, yaitu tadi, meledak? Tanda-tandanya apa? Indikator berhasil biasanya cukup kelihatan kok kalau kita jeli ngamatin. Orang itu bakal tetap terlibat dalam percakapan, mungkin kelihatan lebih rileks, ngangguk-ngangguk setuju, kontak mata dijaga, atau malah nunjukin ekspresi kaget yang positif. Ada rasa nyambung gitu yang kerasa. Nah, kalau gagal gimana?
Sebaliknya, kalau mereka mulai menghindar, buang muka, ganti topik tiba-tiba, jawab sekenanya, atau kelihatan tegang dan gak nyaman, nah kemungkinan pengungkapan Anda kurang pas. Entah waktunya, dalamnya, atau relevansinya. Atau ya mungkin mereka emang belum siap aja buat koneksi sedalam itu. Jadi kuncinya balik lagi ke observasi yang tajam sama kepekaan baca respon mereka ya setelah kita berbagi. Bener. Dan penting diingat, kalaupun satu upaya mengungkap diri kerasa kurang berhasil, itu bukan akhir dunia kok. Anda selalu bisa balik ke skill dasar kayak menyimak penuh perhatian buat benerin lagi dan bangun ulang rasa aman sama koneksi. Jadi, setelah kita bahas panjang lebar nih, kesimpulan utamanya apa ya? Mengungkap diri ini jelas bukan skill validasi sembarangan. Ini puncak tangga. Alat yang kuat banget buat bangun koneksi emosional yang dalam, nunjukin empati otentik, bahkan bantu orang lain hadapi pengalaman sulit kayak rasa malu. Betul. Tapi ya itu, kekuatannya nggak bisa dipisah dari risikonya. Makanya pakainya perlu hati-hati banget, perlu sadar diri, bisa baca situasi dan orang lain, dan yang paling penting, niatnya tulus buat fokus ke kebutuhan orang lain. Bukan buat jadiin diri kita pusat perhatian. Ini soal bangun jembatan, bukan bangun panggung. Baik, sebagai penutup pembahasan mendalam kita kali ini, kita udah lihat ya gimana mengungkap diri meskipun berisiko dan menantang, itu nyimpan potensi luar biasa buat koneksi antar manusia. Ini soal berani nunjukin kerentanan kita sendiri sebagai cara bilang, saya juga ngerasain, bukan buat ngeluh, tapi sebagai undangan tulus buat nyambung di level yang lebih dalam. Skill yang bisa transformatif banget kalau dipakai dengan bijak dan empati. Nah, ini mungkin sebuah pemikiran buat Anda bawa pulang dan renungkan. Mengingat kekuatan dan juga risikonya, gimana ya caranya Anda bisa secara sadar dan sengaja menggunakan pengungkapan pengalaman pribadi Anda, bukan buat cari perhatian, tapi sebagai jembatan empati untuk benar-benar melihat dan terhubung dengan orang-orang penting dalam hidup Anda. Terus, di mana Anda narik garis batas pribadi Anda soal apa yang nyaman dan efektif buat dibagiin dalam berbagai konteks hubungan Anda? Pertanyaan reflektif yang bagus banget itu buat eksplorasi diri. Oke deh, terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kami tentang kekuatan saya juga dalam seni validasi. Semoga ada manfaatnya ya, dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.